Shalom teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita tinggalkan semua aktivitas yang mengganggu konsentrasi kita untuk datang beribadah. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah ibadah kita hari ini boleh jadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama kita katakan pujian ini. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
tunjukkan setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Dengan lebih sungguh kita mau katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku. Kau setia, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Katakan kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Sekali katakan kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Benar Tuhan, Kau Bapa yang setia di dalam kehidupan kami saat ini. Kami mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey! Mari sekali lagi kita katakan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali kita serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yeay, silakan duduk teman-teman semua. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan korban persembahan. Korban persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar TV atau layar kaca Anda sekarang. Dan untuk teman-teman yang mau mengantar di kantor gereja, dapat mengantarkan di kantor gereja pada setiap jam kerja. Untuk keterangan persembahan ketika ditransfer bisa menuliskan keterangan persembahan ibadah raya komisi remaja. Mari kita memberikan yang terbaik. Untuk itu mari sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang selalu memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya Bapa. Kami tahu ini jauh daripada sempurna untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Tetapi Engkau lihat hati kami memberi dengan tulus dan penuh sukacita. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini ya Bapa. Kami bersyukur dan kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, oh, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Hey. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita katakan pujian ini dari awal. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, oh, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita katakan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku
isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari sekali kita katakan pujian ini dari bawah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu Tuhan ceritaku Yesus, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, masa lalu Engkau tetap memilihku Tuhan, memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil Tuhan, mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan, ku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, shalom. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan satu kesempatan kembali kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ada satu kesempatan kami kembali sama-sama belajar firman. Karena tanpa firman-Mu kami akan kehilangan arah dalam hidup ini. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan, biarlah Tuhan yang menolong kami, mengaruniakan kepada kami pengertian, pemahaman, tapi juga kemampuan untuk menerapkan firman. Berkati jam ini, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, kasih dan kesetiaan Tuhan. Saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan. Pertama kita melihat dari kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25. Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata,
Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengeram, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Terakhir kita melihat dari kitab Ratapan pasalnya yang ke-3. Kita melihat dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, ayat ke-22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita akan belajar di bawah satu tema, kasih dan kesetiaan Tuhan. Di dalam kondisi atau di dalam keadaan apa kita membutuhkan kasih dan kesetiaan Tuhan. Sudah tentu di dalam kondisi mungkin menghadapi masalah, menghadapi pergumulan dalam kehidupan pribadi kita, ataupun dalam kehidupan keluarga, orang tua kita yang sedang bergumul dengan pekerjaan, atau di tengah kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang melanda dunia, tak terkecuali kota di mana kita tinggal, Palu, kita sedang bergumul, kita sedang dalam kondisi yang mungkin mengalami ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, maka kita butuh bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan engkau dan saya. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, bangsa Israel adalah satu contoh bagaimana Allah mendemonstrasikan dan menunjukkan kasih-Nya dan kesetiaannya kepada umat-Nya. Ketika kapan Allah mendemonstrasikan, menyatakan, menunjukkan mengenai kasih dan kesetiaannya? Yaitu ketika kita tahu bagaimana mereka di dalam satu pergumulan yang begitu berat. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian itu pasal Keluaran, kalau tadi kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 2, pasal 1 ayat 8 sampai 22, bagaimana bangsa Mesir, mulai Raja Firaun mulai menekan mereka, menindas mereka. Dan ayatnya yang ke-23 yang kita baca tadi, saudara, kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-23 di dalam Keluaran tadi pasalnya yang kedua, Keluaran pasalnya yang kedua, di sana di dalam ayat yang ke-23 di sana dikatakan demikian, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Saudara perhatikan kata-kata ini, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Di pasal 1 tadi menceritakan bagaimana mereka ditindas, mereka mengalami satu penderitaan yang besar, bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Waktu dikatakan lama sesudah itu matilah Raja Mesir, saudara, itu ada satu hope, ada satu pengharapan. Sudah mati raja yang kejam, mati raja yang tidak memberikan satu hal yang baik bagi bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Mesir. Nah, sudah tentu dengan matinya Raja Mesir itu ada satu pengharapan. Wow, moga-moga dengan matinya Raja Mesir ini, yang Firaun ini, akan ada suatu suasana yang baru. Tetapi ayat itu mengatakan kalimat selanjutnya, tetapi. Wow, kata tetapi, orang Israel di sana dikatakan masih mengeluh karena perbudakan dan seterusnya. Jadi di sini justru bukan mereka mendapatkan satu angin baru, bukan mendapatkan satu hope, tetapi justru di sana katakan tetapi mereka tetap di dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Mereka mengeluh, mereka bagaimana mereka berseru-seru dan seterusnya. Cara dikatakan mereka mengeluh, mereka berseru-seru, dan di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan seperti itu, apa yang Allah lakukan? Tindakan kasih dan kesetiaan Allah di sana kita
lihat, saudara, hal yang sangat luar biasa. Ada 4M yang Allah lakukan di sana. Saudara boleh membaca dalam ayat yang ke-23 sampai yang ke-25, kita menemukan hal yang luar biasa. Ketika kata 4M di sini, kalau sekarang kita terkenal dengan 3M, ya kan? Kondisi saat ini ada harus memakai masker, menjaga jarak, dan apa itu, mencuci tangan. Tetapi kita belajar 4M yang Allah terapkan di dalam bagaimana dia mendemonstrasikan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Pertama, mendengar. Saudara boleh baca di sana, dia mendengar. Ketiga, dia mengingat. Dan kedua, dia mengingat. Ketiga, dia melihat. Dan yang keempat, memperhatikan. Saudara, ini yang kita butuhkan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang datang menimpa kehidupan engkau dan saya. Ada orang yang mau mendengar, ada pribadi yang mau mendengar akan jeritan hati kita. Dan saudara, Allah adalah Allah yang mau mendengar setiap jeritan, setiap pergumulan, setiap persoalan kita. Dan itu yang dia lakukan kepada bangsa Israel. Dia mendengar apa yang menjadi satu pergumulan mereka, bukan hanya mendengar. Berapa banyak orang cuma cukup dengar, oh iya baik. Tetapi dia di sini dia mengingat. Oh saudara, kalimat ini hal yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan? Dia mengingat akan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Ya, lain pada perjanjiannya kepada Abraham itu. Bagaimana dia melalui bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Melalui bangsa ini menjadi umat di dunia akan diberkati. Janjinya itu kepada bangsa Israel, kepada Abraham, kepada umatnya, dia tidak pernah lupakan. Ya, sekalipun kalau kita melihat bangsa Israel adalah bangsa yang kita katakan tegar tengkuk, tetapi saudara, dia tetap ingat pada janjinya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kesetiaan dia tidak pernah dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya, termasuk oleh umatnya yang kadang-kadang tidak setia, tetapi dia tetap setia pada janji. Dia ingat engkau dan saya di dalam pergumulan kita. Tapi bukan hanya mengingat, dia setelah mendengar, mengingat, melihat. Dia melihat, bukan sekedar melihat saudara, tetapi melihat. Itu kata ini bukan hanya sekedar lihat. Seperti kita melihat suatu kejadian di jalan, ada tabrakan, kita katakan, oh kasihan ya. Tapi tidak hanya sampai pada satu compassion, ya. Bukan hanya sampai di dalam kondisi di mana kita itu hanya ya simpati, tetapi empati muncul, mau merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Itu yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Dia melihat, dia tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, dan keempat, dia memperhatikan. Oh saudara, memperhatikan dengan tindakan nyata bagaimana Allah mau turun tangan mengeluarkan mereka dari segala pergumulan, dari persoalan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang melanda kehidupanmu saat ini, tapi ingat, dia adalah Tuhan yang mau mendengar. Mungkin temanmu, orang tuamu tidak mendengar engkau, tapi ada satu pribadi yang mau mendengar. Di dalam firman Tuhan, Matius 11 ayat 26, marilah kepadaku yang kamu letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan pekerjaan kepada. Dia adalah Allah yang mengasihi, dia mau mendengar, dia mengingat, dia melihat, dan dia memperhatikan. Teman-teman, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, mari di dalam pergumulan engkau dan saya, kita selalu mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita, adalah Allah yang setia. Dan bagaimana sikap kita meresponi akan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan engkau dan saya. Saudara, kalau tadi ada 4 hal, 4M, sekarang kita lihat 5M di dalam bagaimana kita bersikap dengan kasih kesetiaan yang sudah kita alami, kasih dan kesetiaan Allah di dalam kehidupan engkau dan saya. Pertama, yaitu mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan. Khususnya ketika engkau belum mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, alami kasihnya Dia. Kita akan menikmati kalau kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia, mengalami kasih dan
kesetiaan Tuhan, itu membuat kita akan selalu bersyukur. Kedua, bukan hanya mengalami, bagaimana kita mau menyadari, mengakui kasih dan kesetiaan Tuhanlah kita bisa ada, kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Itu karena kasih dan kesetiaan Tuhan, bukan karena hebat dan pintarnya Engkau dan saya. Ketiga, bukan hanya mengalami, menyadari, mengakui, tetapi menghargai setiap kasih dan kesetiaan Tuhan yang kita alami. Bukan hebat dan pintarnya Engkau dan saya. Tuhan berikan kasihnya, nyatakan kesetiaannya dalam kehidupan Engkau dan saya. Mari kita menghargai. Ya, berapa banyak anak-anak remaja tidak menghargai hidup yang Tuhan beri sebagai penyataan kasih kesetiaan Tuhan. Kita memfoya-foyakan hidup ini, kita wasting time, kita buat waktu yang ada, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat itu mengucap syukur dengan kasih dan kesetiaan yang sudah kita alami dalam hidup ini. Mengucap syukur adalah satu pernyataan bahwa segala sesuatu yang kita nikmati, segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita rasakan, itu datangnya daripada Allah. Dan yang terakhir, yang kedua, membalas. Saudara, dalam kitab Mazmur mengatakan, dengan apakah akan kubalas kasih? Saudara, dengan apa kita bisa membalas semua kebaikan, kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Engkau dan saya? Apa yang kita bisa balas kepada Dia? Dengan materi kita, dari mana semua uang materi papa mama kita? Berasal dari Dia. Dengan apa? Dengan waktu kita balas akan apa yang Tuhan perbuat. Waktu itu dari siapa sih? Kekuatan kita, talenta kita, bakat kita, semua juga berasal dari Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Tetapi Mazmur mengatakan, akan aku balas. Sekalipun kita tahu tidak ada satu perbuatan, tidak ada satu pemberian kita yang cukup untuk membalas kasih Tuhan. Tapi marilah kita sadar bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan, kita belajar membalas akan apa yang sudah Dia buat sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kerinduan kami biarlah adik-adik remaja ini boleh terus belajar kebenaran firman dan boleh mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan, dan mereka belajar mengakui, menghargai, mengucap syukur, bahkan membalas. Sekalipun kami tahu tidak ada satu perbuatan kami, pemberian kami yang cukup untuk membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Tapi ketika kami diberi kesempatan, kami tahu itu hanya satu ungkapan syukur kami dan merupakan satu hak istimewa bagaimana kami boleh memberi hidup kami melayani Engkau. Berkati sekali lagi di remaja dengan pembina Angelika, Tuhan memberkati semua mereka. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari saya jemput semua bangkit berdiri. Mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Teman-teman, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, di hari ini ada waktu bagi kami untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih jika Tuhan boleh memberkati kami di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan boleh berkati sekolah kami, Tuhan berkati juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini di dalam kesempatan ini kami mau berdoa, mengucap syukur juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih untuk Jonathan, Rafaelia, Audrey, dan hari ini Timothy berulang tahun.
kasih untuk anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah di tahun yang akan datang, Tuhan yang boleh terus menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Pakai mereka sejak ini untuk boleh melayani Tuhan dengan lebih giat lagi. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka di dalam sekolah mereka. Tuhan buat berhasil, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk komisi remaja. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap anggota remaja yang ada. Berkati hamba-Mu sebagai pembina, berkati para pengurus. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan untuk pelayanan Tuhan di dalam komisi remaja, itu boleh sungguh-sungguh membuat anak-anak Tuhan bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih di dalam keadaan berduka karena ada bencana alam. Tuhan juga boleh berkati, tolong setiap korban yang ada, biarlah mereka boleh mendapat bantuan yang layak dan mereka boleh Tuhan tolong di dalam kehidupan mereka menjalani masa-masa di waktu yang susah ini. Biarlah Tuhan yang boleh hibur mereka dan segala trauma yang ditimbulkan oleh bencana ini, Tuhan juga boleh tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi para pemerintah kami di dalam menangani COVID-19, para tim medis, semuanya kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah, Tuhan berikan kesehatan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi gereja kami, berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani, para majelis, para pengurus komisi yang ada, dan bahkan setiap anggota jemaat Tuhan. Biarlah gereja ini boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan juga untuk beberapa rencana dari beberapa di antara sekolah kami akan kembali dibuka dan kami akan kembali sekolah secara offline. Dan kami berdoa untuk rencana ini, biarlah Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, tolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami di sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga, Tuhan yang tolong selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan juga berdoa. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu buat teman-teman yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Pengumumannya, untuk komsel minggu depan itu ditiadakan karena komselnya akan digabung dengan ibadah gabungan bersama dengan pemuda dan juga remaja sesinode GKI Sulsel pada tanggal 30 April. Info selanjutnya teman-teman bisa lihat di grup WA nanti yang akan dikirimkan. Oke, kemudian seperti biasa ibadah hari Minggu yang jam 5 sore, mari sama-sama datang untuk beribadah sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kemudian pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun untuk teman kita Timi William Anurata yang hari ini boleh berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu saja teman-teman untuk warta hari ini, pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar
buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sekali katakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kami mengembalikan segala hormat dan pujian untuk Tuhan yang telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus ada pada kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.